Bisa-bisanya ya Rangga ada di situ juga. Udah, oke? Kamu tenang aja. Yang aku lihat sih Rangga tadi percaya sama omongan aku. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Gimana aku nggak khawatir? Aku nggak bisa tenang. Sama sekali aku nggak bisa tenang sebelum aku tahu keberadaan anaknya Ratih. Ya, aku bakalan cari tahu nanti. Untuk membawa bukti-bukti tersebut, kami siap mengusut tuntas kasus ini. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Yasmin, kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir. Aku janji sama kamu, aku akan bantuin kamu soal kematian ibu kamu. Kita ke dalam ya. Pak Pras. Iya, Mas Rangga. Ada suatu hal yang mau saya tanya sama Pak Pras. Mas Rangga mau berbicara apa sama saya? Semalam itu Pak Pras kemana ya? Semalam saya ada kerjaan di satu tempat. Di jembatan. Iya, itu maksudnya. Rangga tahu aku ada di jembatan tadi malam. Gawat. Semalam itu ada seorang perempuan yang meninggal jatuh dari jembatan. Dan di sana saya juga melihat Pak Pras. Apa pekerjaan Pak Pras semalam itu ada kaitannya dengan orang yang meninggal itu? Ternyata Rangga ngelihat aku di jembatan itu. Bahaya ini. Ya, semalam saya melihat perempuan untuk mencoba untuk bunuh diri. Ketika saya mau menolong, tiba-tiba perempuan itu udah loncat duluan. Oke. Kalau memang niat Pak Pras adalah mau menolong, kenapa Pak Pras nggak turun dari jembatan tersebut dan ngecek langsung kondisi ibu tersebut? Apa ibu tersebut masih hidup atau enggak? Malam itu saya buru-buru, Mas Rangga. Bu Ajeng terus-menerus menelpon saya. Bagaimanapun Bu Ajeng adalah prioritas saya. Jadi saya nggak sempat untuk melihat kondisi perempuan itu. Saya juga nggak tahu perempuan itu mati atau hidup. Pak Pras lagi nggak mencoba untuk membohongi saya kan? Rangga lagi ngobrol apaan sih sama si Pras? Kayaknya serius banget. Saya tidak akan pernah berani membohongi Mas Rangga.
firasatku kok nggak enak ya. Entah kenapa aku masih nggak percaya sama omongan Pak Pras tadi. Rasanya ada yang janggal. Aku harus selidikin Pak Pras. Aku penasaran. Apa Pak Pras itu ada kaitannya sama kematian Bu Rati? Aku yakin, aku nggak ninggalin jejak apapun di jembatan itu. Rangga nggak akan dapat apapun. Semuanya clear. Lagian, buat apa Rangga ngurusin orang yang nggak dikenal? Ngurusin perusahaan aja berantakan, pakai ngurusin kematiannya si Rati. Pras, Ya? tadi aku lihat kamu bicara sama Rangga. Bicara apa? Semalam Rangga ngeliat aku di jembatan. Lalu, Rangga bilang apa lagi? Iya, dia nanya, kenapa aku ada di sana ketika Rati jatuh dari jembatan. Kamu jawab apa? Ya, aku bilang, aku nggak sengaja ngeliat perempuan membunuh diri. Ketika aku mau menolong, tapi tiba-tiba perempuan itu udah jatuh dari jembatan. Kok bisa-bisanya ya Rangga ada di situ juga? Udah, oke? Kamu tenang aja. Yang aku lihat sih Rangga tadi percaya sama omongan aku. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Gimana aku nggak khawatir? Aku nggak bisa tenang. Sama sekali aku nggak bisa tenang sebelum aku tahu keberadaan anaknya Rati. Ya, aku bakalan cari tahu nanti. Oke, sekarang mendingan kamu fokus cari tahu anaknya Rati ada di mana. Ya, karena dia bisa menjadi bumerang buat keluarga aku. Paham kan? Siap, saya akan laksanakan. Kamu harus selidiki, dia masih hidup atau sudah mati. Kalau masih hidup, cari dia tinggal di mana. Ya? Siap. Udah, oke? Udah, kamu nggak perlu khawatir. Kamu tenang aja ya. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Banyak CCTV kamu ah. Pokoknya kamu harus hati-hati jangan sampai ada orang yang ngelihat. Oke, Pras? Siap. Salam. Salam. Silakan. Silakan duduk. Salam. Silakan Ibu. Silakan Pak Ustadz. Masuk, silakan langsung duduk. Ibu, kalau ibu bakal pergi kayak gini, Bu, Yasmin gak akan izinin ibu pergi. Kita masih bisa buat bareng-bareng, Bu. Aku gak mau ibu ninggalin aku, Bu. Aku gak mau pisah dari ibu. Nangis aja Yasmin. Aku tahu, gak ada kata-kata yang bisa mengobati kesedihan kamu sekarang ini. Kamu pasti hancur banget.
melihat ibu kamu pergi dengan cara seperti ini.